Ya baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya untuk pertemuan hari ini. Ya maaf tadi agak terlambat untuk menyampaikan perubahan ruangannya ya, karena kemarin dipakai untuk dosen lain. Nah untuk hari ini kita akan melanjutkan yaitu materi rekayasa perangkat lunak. Untuk tahapan ini kita akan membahas envisioning fase ya. Nah jadi tahapan hari ini kita akan mengulas tentang envisioning fase. Jadi fase ini adalah fase mengangan-angankan dari sebuah aplikasi yang akan kita bikin ya. Jadi kalau kita mau mengembangkan perangkat lunak, kita harus memiliki bayangan ya bagaimana perangkat lunak itu nanti akan dibuat. Nah, karena apa? Karena dengan kita memikirkan terlebih dahulu apa yang nanti akan dibuat, itu akan membuat kedepannya ya kita selalu teringat ya dengan apa yang nanti akan diimplementasikan gitu. Nah, jadi supaya nanti ini juga oleh tim ya, oleh customer dan oleh sponsor dari pengembang perangkat lunak bisa mendefinisikan kebutuhan bisnis dan tujuan dari proyek ya. Kebutuhan bisnis itu kalau di perusahaan apa? Misalnya mau dikembangkan sistem untuk penjualan, mau dikembangkan sistem untuk inventory atau misalnya untuk keuangan ya. Dan untuk tujuan proyek ini kaitannya adalah dengan apa? Dengan tim. Ya, jadi tim memiliki tujuan dari proyek itu untuk bisa diimplementasikan. Nah, kemudian di fase ini juga ya, bagaimana permasalahan bisnis itu dicari pemecahannya. Ya, jadi permasalahan bisnis ini artinya ya, sistem itu mau dibuat seperti apa untuk menjawab permasalahan bisnis di perusahaan itu apa. Nah, maka di sini harus dicari pemecahannya, yaitu solusinya. Ya, jadi bagaimana tahapannya supaya proses bisnis yang nanti akan dijalankan menggunakan aplikasi ya itu bisa dilaksanakan atau bisa dilakukan atau diimplementasikan. Nah, kunci sukses dari sebuah proyek pengembangan perangkat lunak yaitu apa? Memahami apa yang ingin dicapai oleh customer. Maksudnya customer di sini perusahaan ya. Jadi perusahaan itu ingin mencapai apa? Oh, misalnya sistem yang ada di perusahaan itu bisa menjual produk secara online. Berarti bisa mencapai misalnya calon-calon pembeli atau konsumen yang jauh di luar sana yang tidak tahu tempat di mana perusahaan itu berada menjual produknya misalnya ya. Nah, berarti ini yang ingin dicapai apa? Perluasan pelanggan misalnya. Supaya pelanggannya itu menjadi lebih tahu bahwa oh di website ya itu ada sebuah perusahaan yang menjual produk A, B, C, D gitu ya misalnya. Dan mereka bisa melakukan order tanpa harus datang ke perusahaan itu ya. Kalau yang biasa kita lakukan secara konvensional ya kita harus datang melihat produknya, kemudian kita melakukan transaksi pembelian ya. Ini sebagai contoh. Contoh yang lain yang tadi disebutkan ini disebut dengan sales automation ya. Sales automation itu mengembangkan website untuk otomasi penjualan yaitu ya. Nah, kalau kita lihat sekarang nih banyak sekali model penjualan yang online sifatnya, jadi nggak perlu lagi melangkah keluar dari rumah, nggak perlu melangkah keluar dari kantor misalnya ya untuk bisa mendapatkan produk ya, cukup dengan duduk saja kita manfaatkan aplikasi online-nya, kemudian kita bisa membeli produknya. Nah, maka di sini tim harus memahami tujuan yang akan dicapai, kemudian karakteristik atau keunikan organisasi tersebut seperti apa, karena setiap organisasi itu nanti beda-beda ya harapannya, misalnya user interface yang akan ditampilkan ya, produk-produk yang akan ditampilkan, cara pemesanannya misalnya ya, kemudian jenis produknya yang dijual itu pasti beda ya. Nah, maka di sini tim harus bisa memahami apa sih yang menjadi tujuan dari perusahaan itu. Nah, ini tahapan dari envisioning fase di sini ya. Jadi di sini ini tahapan nomor 3 ya. Nah, di envisioning fase ini nanti kita akan melakukan beberapa hal sebelum nanti masuk di planning fase. Ini ada beberapa tahapan berikutnya ya. Ya, jadi di posisi ini, nah di posisi ini kalau di dalam konsep pengembangan atau teorinya ya,
itu ada di chapter 3, yaitu Envisioning the Solution ya. Ini nama apa namanya itu, judul bab gitu ya, atau subbab, yaitu Envisioning the Solution. Melakukan angan-angan, mengangan-angankan bagaimana solusi itu ya aplikasinya itu untuk menjawab permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan. Nah, nanti di tahapan berikutnya 45 sampai 11 ini ya, ini nanti di tahapan-tahapan berikutnya, yaitu membuat desain konsep, desain logik, desain fisik, desain tampilan layar, kemudian desain datanya, database-nya ya kemarin ya, kemudian security ya, kemudian melengkapi fase planning sampai melakukan stabilisasi atau stabilizing dan deploying dari aplikasi atau solution ya, penyebarannya gitu ya. Nah, apa sih kegunaan dari fase envisioning ini? Yang pertama adalah bisa digunakan untuk ini ya, mengidentifikasi tujuan dan batasan proyek. Jadi tujuan proyeknya itu apa? Mengembangkan sistem A, mengembangkan sistem B. Batasannya sistem A yang seperti apa? Fitur-fiturnya apa saja. Jadi tidak semua kemudian dibuat, karena batasan proyek ini untuk menentukan yang kemarin yang disebut trade-off triangle ya. Ada schedule ya, kemudian ada sumber daya ya, terus kemudian ada fitur ya. Masih ingat ya. Jadi kalau fiturnya sudah ditetapkan, berarti yang disesuaikan jadwalnya ya. Kemudian selanjutnya nanti sumber dayanya ya. Nah, sumber dayanya itu harus mengikuti jadwal dan fitur yang sudah ditetapkan. Kalau itu yang dipilih fitur ya. Kalau dipilih yang lain nanti pilihannya juga berbeda. Nah, ini yang sudah kita pelajari yang lalu ya. Nah, kemudian fase envisioning ini juga memperkirakan apakah